Yang keempat, yuk. Oke. Ini sama. Kalau untuk seperti ini, rata seperti ini, maka disimpulkan pertama kompresi dari pistonnya bagus. Masih bagus ya? Dari pistonnya bagus, kemudian yang kedua dari ringnya juga aman. Aman. Kemudian yang ketiga, kalau untuk yang air kita nggak bisa menyimpulkan dari kompresi untuk saat ini. Nah, yang kita bisa simpulkan nanti kita bersihkan dulu businya, nanti pasang pemilik lagi. Kita pasang lagi, kemudian nanti pemilik akan kita himbau. Sobat Otomotif dan AHPedia, sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa subscribe ya, agar tidak ketinggalan tips, tutorial, dan konsultasi tanya jawab terbaru dari AHPedia. Assalamualaikum Mas Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan juga Sobat AHPedia. Ya, tadi kan Mas Ardi ada janji ya kepada kawan-kawan di YouTube bahwa akan membawa kita ke sebuah kasus yang overheat. Overheat. Jadi ada satu mobil ini Pak, Nissan Serena, dia memiliki sistem pendinginan yang mengalami pecah, yaitu sisi radiatornya. Oh, ini radiator ya? Ini radiator. Ini kita bisa lihat di sini, Pak. Ini berarti coolant, Mas? Iya, itu coolant. Nah, ini coolant yang sampai muncul ke belakang. Ini pecahnya dari sisi radiatornya. Dari heat kepalanya. Karena kepala radiator ini kan dia kan dari plastik ya. Iya, benar. Kenapa dia mobil-mobil sekarang ini dibuat dari plastik? Kenapa? Ini ada alasannya, Pak. Iya. Karena sebenarnya tujuannya adalah ketika dia terjadi panas berlebih, itu kan tekanan yang di sistem water jacket, iya, betul. itu kan besar juga. Besar. Nah, untuk meminimalisir silinder headnya dia melengkung, sebenarnya yang kalah adalah dibuat ininya, cepat kalah yang di sana ya? Radiatornya. Tujuannya kalau radiator dia kalah, diharapkan pengendara bisa mengetahui di sana overheat, langsung mematikan mobilnya sebelum silinder headnya melengkung. Jadi kebanyakan kalau mobil-mobil dulu, dia kuningan Kuningan memang radiator nggak pecah, tapi tahu-tahu dia masuk ke dalam ruang bakar. Kayak gitu. Pantesan ya, ini ada usianya ya Mas ya? Nah, ada usianya, model dari kayak gitu. Makanya kita harus paling nggak maksimal 40.000 km sekali kita harus korok radiator. Kayak gitu. Nah, ini mobilnya kayak gini, ini sampai koil juga terkena. Ini kalau menurut Mas seperti ini masih aman nggak sih kondisi di dalamnya ini? Nanti makanya ini akan kita cek businya, Pak. Businya aja ya? Businya kita lepas, kemudian nanti di ruang bakar ini, apabila dia sudah ada indikasi air masuk ke sana, warnanya busi orange ataupun agak kemerahan, maka kita rekomendasikan sekalian perbaikan untuk ininya, penggantian gasket silinder head. Oke, baik kawan-kawan semua yang ada di YouTube. Nah, ini akan dilakukan oleh Mas Ardi dan Mas Budi ya, Mas? Mas Budi, Pak. Mas Budi. Mas Budi Indagis. Nah, kita akan lihat kawan-kawan. Ini tips dari Mas Ardi. Dalam kendaraan kondisi sudah overheat ya? Ya. Oke, ini gimana Mas? Kondisi, jadi mobil udah overheat ya, kemudian radiator sampai pecah. Nah, ini kurang beruntung ya. Jadi di sini di dalam busi ini sudah terlihat tanda-tanda ada air. Ini dia warnanya sudah. Kayak karat itu ya? Ya, ini adalah warna air. Ini air ini? Ini air yang terbakar. Nah, kalau udah seperti ini, maka kita ambil ini approval dulu. Harusnya kalau nggak ada air gimana Mas bentuknya di sini? Warna hitam. Ada nggak? Biasa. Ini kena semua ya? Semua ini. Kemungkinan udah melengkung silinder headnya. Jadi dia kenapa silinder head melengkung? Karena pemuaian yang nggak merata. Dia sudah mengalami overheat, tapi masih terus dihidupkan mesinnya. Yang terjadi karena di sistem water jacket itu sebenarnya harus murni air tercampur sama udara di sana. Kalau udah ada udara di dalam water jacket tadi, pemuaian jadi nggak merata. Ketika pemuaian nggak merata, maka air bisa masuk melalui celah yang sangat sempit sekalipun. Nah, ini berlaku untuk semua kendaraan. Jadi kendaraan apapun ketika dia sudah pemuaian nggak merata, silinder head itu tadi udah kena, maka itu mengakibatkan air masuk ke dalam ruang bakar. Kalau air udah masuk ke dalam ruang bakar, efek tercepatnya adalah starter panjang. Starter panjang. Starter panjang, kalau udah starter panjang, nanti kalau debitnya yang masuk semakin banyak, mobil nggak bisa hidup. Itu lebih baik mobil nggak bisa hidup daripada mobil hidup tapi water hammer.
Jadi ini kan ada gini Pak Topik, Ya. penjelasan singkatnya. Water hammer itu adalah mobil ini kan dia kan memiliki 4 busi ya. Betul, 4 busi. Banyak kan dari mobil-mobil sekarang ini kan Ada yang penggerak 3, ada yang bergerak, ya, ada yang 3 silinder, 3 4 silinder, 4 silinder ya. Yang besar biasanya 4 silinder mereka. Ya, Nah, oke, seperti ini. ya. Nah ini mobil ini meskipun dia 1 silinder, 2 silinder, 3 silinder, 1 silinder ya motor. Motor ya 3 silinder. Ya anggapnya mobil meskipun dia 3 silinder, 4 silinder sampai dengan 6 silinder, biasanya dia hanya memiliki 1 crankshaft. Oh iya, Crankshaft betul. itu betul. apa namanya? Poros engkol. Untuk ya poros engkol ya. Poros engkol ya. Nah, water hammer itu dia biasanya gini. Ketika dia terjadi pemoyangan yang nggak merata, ini kan silindernya kan melengkung ya. Betul. Air itu biasanya masuk ke nomor 2 sama nomor 3. 2 sama 3. Nah, ketika dia masuk ke dalam nomor 2, nomor 3, yang potensi macet pistonnya karena kemasukan air, Ya, betul. itu adalah nomor 2 dan nomor 3. Betul. Nah, ketika dia nomor 2, nomor 3 misalnya macet, maka silinder 1, kemudian Dan 4, itu pasti masih terjadi hidup. pembakaran masih hidup. Betul. Sehingga crankshaft pasti akan terus muter. Betul. Nah, ketika 1 saja dia macet, maka 3 lainnya muter, maka dia berakibat pada stang yang patah biasanya. Kalau stangnya patah, yang lainnya masih muter, maka akan menghantam blok mesin. Dan itu yang dinamakan water hammer. Motor. Blok mesin jebol, nanti harus ditambal bloknya. Biaya nambah ya. Biayanya nambah. Jadi lebih baik ketika kita sudah mengetahui seperti ini, dia masuk ke dalam ruang bakar, maka air pasti akan lama-kelamaan nanti akan semakin banyak. Mas, ini berlaku untuk semua mobil ya, cara pengecekan busi semua ini? mobil. Semua mobil ya? Semua mobil. Ini semua mobil. Nah, ini perbedaannya busi yang sehat, Pak. Ini sama-sama ekstril, mesin CR ya, dengan busi yang sudah terkontaminasi dengan air. Dia warnanya ya, orange. warnanya orange ya. Nah, ini dia warnanya orange. Ini pasti kalau kayak gini udah air pasti Mas ya? Pasti air. Oh. Nah, tinggal kita intip aja di ruang bakarnya. Ketika di ruang bakarnya dia belum ada genangannya, maka mobil paling enggak ya kita pantau. Dalam beberapa seratusan kilo nanti dibuka lagi businya. Dia debitnya itu bertambah banyak nggak air? Oh, nanti akan kelihatan di sini? Kelihatan di businya. Businya ini nanti akan kita bersihkan. Dibersihkan nanti kan dipasang lagi. Nah, setelah dipasang nanti dalam beberapa kilometer ke depan dicek. Kalau dia misalnya berwarna yang sama, maka kita harus ambil tindakan untuk lakukan slap cylinder head. Jadi cylinder head itu kan mengalami kelengkungan, Pak. Dan di sana bisa ada limitnya, ada batasnya. Batas sampai di mana dia bisa dipangkas supaya rata. Seperti itu. Tapi kalau misalnya limitnya dia udah nggak bisa kekejar, maka kita harus ganti. Mas, untuk menghindari hal seperti ini nih, apa tipsnya buat semua kawan-kawan di YouTube? Tentunya temperatur. Temperatur harus dicek selalu. Temperatur kita ketika kita berkendara, maka jangan hanya bensin yang kita lihat. Kadang kita kan lihatnya cuma bensin ya. Ya Mas Budi ya. Temperatur juga harus kita perhatikan. Kadang-kadang kita kan lengah ya terhadap temperatur karena temperatur jarang sekali naik. Untuk kasus-kasus kayak gini kan kondisional. Betul. Hanya mungkin ya kita selama 5 tahunan berkendara, satu waktu dia mengalami over temperatur. Itu pertama, setiap kali berkendara kita cek temperatur. Yang kedua adalah sebelum kita berkendara sendiri, kita harus cek radiatornya. Sebelum berangkat? Sebelum berangkat, air radiator itu harus dicek. Kemudian kalau mesin dingin ini dibuka nggak apa-apa. Kalau mesin dingin ini nggak apa-apa dibuka. Tapi kalau mesin panas, jangan sekali-kali membuka ini. Karena nanti air bisa nyemprot, karena tekanannya tinggi. Kayak gitu. Yang kalau mesin dingin ya kita cukup perhatikan di tangki reservoirnya. Tangki reservoir ya. Nah, ini berarti kalau dia berkurang, otomatis ada kebocoran di sistem pendinginannya. Kebocoran bisa dari selang-selangnya, kemudian radiatornya itu sendiri. Jadi ini harusnya tidak akan berkurang banyak ya setiap hari? Ya, kalau untuk kita mungkin 5.000-an kilometer ya, kita perhatikan itu paling di antara H sama L itu pasti ada penurunan. Tapi itu memang normalnya sekian. Kayak gitu. Tapi kalau lebih, misalnya kita dalam pakai mingguan kita perhatikan kok turunnya begitu banyak, maka kita coba serviskan dulu aja radiator. Radiator kita servis di spesialis radiator, kemudian nanti kan akan dilakukan kompres, dicek sekalian. Nah, akan disimulasi dengan alat ukur. Nah, kalau dia misalnya di
berikan tekanan lebih dari 0,9 ini misalnya, kemudian di sana ini apa namanya, tutupnya atau capnya ini dia ada rembesan di sela-sela, iya. seperti kita pernah bahas X-gear dulu, Pak. Iya, benar. Nah itu maka harus dilakukan penggantian capnya, kayak gitu. Nah, kalau ini tadi berarti penyebab utamanya itu terjadi overheat ini dari radiator atau dari kipas yang Kalau ini yang dari radiator. Dari radiator ya? Tips yang ketiga adalah kita perhatikan kinerja kipasnya. Caranya adalah kita dengan menghidupkan mesin, kemudian AC-nya kita hidupkan. Di sana kalau untuk yang motor fan seperti ini pasti akan ikut hidup. Betul. Karena dia akan dapat tekanan dari sensor RPS kalau freonnya ada. Tapi itu semua mobil sama Mas ya? Sama. Pokoknya kalau ingin melihat kipas masih aktif, Ya. masih bagus, hidupin aja Hidupin AC-nya. AC-nya nanti dingin, pasti dia akan hidup. Karena dia akan mengirim sinyal masuk ke dari RPS, regulator pressure sensor, masuk ke dalam sistem ECU, kemudian IPDM dan juga masuk ke dalam ininya, motor fan-nya. Kecuali mobil tempo dulu ya? Kecuali mobil tempo dulu yang nggak pakai motor. Atau mungkin dia rangkainya sudah sudah tidak standar pabrikan. Oh, iya. Nah, untuk mobil ini apa yang akan Mas lakukan tindakan? Ini tentu pertama kita harus ganti radiator. Oke. Radiator kita ganti, penyebabnya karena ini adalah radiator yang dia pecah. Oke. Terus yang kedua kan ini udah pasti ada debit air. Ada debit air ya? Tapi kita belum tahu seberapa besar, maka kita akan ukur kompresinya. Oh, oke. Mengukur kompresi gunanya apa Mas? Untuk mengetahui ini Pak, kepadatan kompresi di antara 4 silinder ini ada nggak yang berpotensi bocor lebih banyak dari gasketnya? Dari gasket tadi ya? Dari gasket tadi, karena kan kalau dia mengalami pemuaian yang tidak merata pasti melengkung, dan di sana pasti ada item yang terkorbankan di antara gasket. Oh, berarti dari sini tadi, dari busi, Ya. dilanjutkan dengan pengecekan kompresi. Oke. Nanti mantap. Mas Budi yang nyesater, saya akan megang itu. Siap. Oke, kawan-kawan, ini seru. Banyak ilmu yang kita dapatkan di video kali ini. Ya, Mas Budi siap-siap. Yuk. Yuk. Up. Nah, ini dia 9 bar. Harusnya? Dia di atas 8 masih bagus, Pak. Oke. Sebenarnya kalau untuk yang model-model kayak gini, kalau Livina ya mungkin dia 11, 12, 13 itu Iya. besar. Tapi kalau untuk yang kayak Serena Extra seperti ini, di atas 8 masih bagus. Oh, iya, mungkin kemarin waktu pernah kita tes ya, dia 12 ya? J12. Yang video kita yang sebelumnya ya? Ya, ini kita akan perhatikan silinder satunya dia 9. Oke. Kita masuk lagi silinder kedua, kawan-kawan. Oke, starter. Up. Sama ya? Sama, ya. Lanjut lagi Mas Budi. Yuk. Oke. Sama. Yang terakhir. Yang keempat, yuk. Oke. Ini sama. Kalau untuk seperti ini, rata seperti ini, maka disimpulkan pertama kompresi dari pistonnya bagus. Masih bagus ya? Dari pistonnya bagus, kemudian yang kedua dari ringnya juga aman. Aman. Kemudian yang ketiga, kalau untuk yang air kita nggak bisa menyimpulkan dari kompresi untuk saat ini. Oh. Nah, yang kita bisa simpulkan nanti kita bersihkan dulu businya, nanti Pasang pemilik lagi. kita pasang lagi, kemudian nanti pemilik akan kita himbau dalam beberapa ratus kilometer. Balik depan. lagi sini. Ya kalau nggak balik lagi ke sini ngecek sendiri. Oke, tapi dengan syarat ini harus diganti ya? Yang ini harus diganti dulu. Radiator ya? Seperti Headnya? itu. Berarti ini ganti radiator atau gimana Mas? Ini kita ganti radiatornya. Mas, saya mau tanya nih, ini juga tips buat kawan-kawan. Sering yang bertanya bahwa, Mas, sebenarnya saya tuh ganti radiator atau cukup ganti ini dengan ada yang kepalanya saja ya? Ya, itu ganti kepalanya saja bisa. Oh bisa? Bisa, karena kita untuk saat ini keterbatasan waktu, karena udah sore. Iya, benar. Kita kalau mau ngejar ngambil kepalanya, kita mobil harus nginep. Iya, betul ya. Pertama mobil harus nginep, dan sementara ini customer luar kota. Tapi ini kepalanya mau pakai yang plastik, asli, atau pakai kuningan? Ada yang nawarin juga pakai kuningan? Kalau untuk lebih awetnya pakai kuningan, cuman kita nanti konsekuensinya adalah silinder headnya yang lebih kalah, karena dia tekanannya berbalik tuh.
Betul, Harusnya betul. dia yang Pecah terkorban adalah- pecahnya adalah di atas radiator. Iya. Ini lebih Malah ke sini ya. cenderung si silinder headnya. Jadi lebih baik nggak usah pakai yang Lebih baik yang plastik aja. plastik saja ya. Kita sesuaikan dengan standarnya. Jadi bukan karena pabrik ingin membuat ini cepat rusak ya sebenarnya. Nah, bukan. Bukan. Ya sebenarnya efisiensi lainnya adalah ini Pak, supaya apa ya? Kalau radiatornya dia nggak pecah, maka yang terjadi tekanan itu tadi akan lari ke antara ini silinder head dan juga mesin ya. Oke. Jadi gasketnya cepat jebol. Tapi kalau sini duluan yang pecah, paling nggak dengan seperti itu customer atau pengendara lebih ini ya lebih care dengan radiator dan radiator diganti daripada yang kena di ininya, blok mesin ya. blok mesinnya. Karena mobil-mobil dulu kan memang kebanyakan kalau udah seperti ini Pak lebih rentan radiatornya bagus, Bener. tapi silinder headnya yang kena, gasketnya yang jebol. Radiator Tempo dulu kan besi semua ya. Kaleng semua ya. Ya, itu memang awet radiator, tapi efeknya ya itu kalau dia sudah sampai dengan pemoian yang nggak merata, yang kalah adalah silinder head. Baik Mas, pertanyaan terakhir sebelum kita akhiri. Nah, karena saya melihat beberapa radiator mobil sekarang itu kecil-kecil ya dibanding radiator Tempo dulu Mas. Untuk ininya gepengnya? Iya, benar. Nah, kalau penampangnya besar Pak. Oh, Semakin penampangnya ke besar. sini penampangnya radiator itu besar-besar, lebar-lebar. Kalau Tergantung radiator cc juga. Tempo dulu kan pendek-pendek ya? Ya, kalau Tempo dulu pendek-pendek tapi dia gemuk. Iya, benar. Kalau sekarang lebih kurus. Kenapa lebih kurus? Karena untuk ini Pak, perambatan dinginnya itu akan lebih cepat dibanding yang gemuk. Kalau dulu kan gemuk-gemuk ya. Iya, benar. Nah, gemuk itu di tengah-tengahnya itu nyimpen panas sebenarnya. Makanya sekarang dirampingkan supaya panas itu lebih cepat lepas. Nah, kalau lebih cepat lepas, motor fan-nya juga lebih cepat buang angin. Nah, jalur pembuangan angin motor fan itu adalah ke belakang. Jadi nggak mungkin ke depan. Kalau dulu kita pernah nemuin Pak, kenapa kok ini mobil overheat terus? Ternyata begitu dicek, motor fan-nya pernah diganti, muternya dia ke depan. Jadi bertabrakan dengan Salah angin. arah. Bertabrakan dengan angin depan, dia nggak ngelepas panas. Panas, benar. Justru dia menambah panas dari mesin Dari ke mesin. semprot Iya. ke arah radiator. Jadi kalau nyari motor fan-nya, maka sebelum dipasang pastikan dulu dia putarannya adalah ngebuang ke arah belakang. Jadi nggak tabrakan dari udara dari luar. Jadi dulu kayak gitu Pak. Dia begitu ini kok overheat terus Mas gitu. Begitu dicek loh putarannya ternyata kebalik. Seperti itu Pak Taufik ya. Baik. Terima kasih Mas Ardi, Oke, ilmunya terima kasih. sangat banyak hari ini di video kali ini. Ya. Mudah-mudahan kita semua jadi makin waspada dan hati-hati dalam berkendara. Oke Pak. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.